Halo. Halo. Selamat datang di YouTube podcastnya Gun Gun Bike. Perkenalkan dulu. Ya mungkin belum kenal sama kita Riz ya. Iya. Atau kemarin dengar kita di Spotify belum lihat wajahnya. Sekarang wis ketok muka-mukanya kelihatan ya. Nah dulu Riz. Ya. Oke, jadi nama saya Faris Johar atau biasa dipanggil Faris. Aku Edi. Ya panggilan juga Edi juga. Singkat. Kemarin kan kita tayang di Spotify sebenarnya Spotify awal ya Mas ya. Tapi kok kayaknya lebih seruan di YouTube ya Riz ya. Iya. Lebih seruan di YouTube biar bisa ngeliat teman-teman juga bisa ngeliat kita. Siapa tahu ketemu di jalan ya Riz ya. Nah. Ketemu di jalan nyoba ya Riz. Iya. Ya Riz, sehat. Alhamdulillah sudah sehat. Sudah sehat. Jadi kalau ada kata-kata sudah ini kalau ada kata sudah ini berarti ada sesuatu yang telah terjadi. Iya Mas, habis sakit aku. Sakit apa? Badai viral di Februari. Hampir semua orang kena itu. Iya, positif Mas. Positif. Jadi aku isoman berapa saat lah kemarin. Berapa hari? 10 harian. 10 harian ya? Iya. Gimana? Tanda-tandanya maksudnya gejalanya kamu alami? Awal sih cuma demam tinggi sih Mas. Cuma 1 hari aja. 1 hari aja demam tinggi sampai 39 derajat. Yuh, 39 derajat lumayan ya. Hari kedua udah lumayan sehat. Hari ketiga ini udah sehat banget, tinggal ambil vitamin. Nah hari ketiga ini aku swab. Positifnya justru aku setelah sehat ini. Jadi setelah sakit 2 hari, sehat hari pertama, yaitu 10 hari ke depannya isolasi. Kayak lagi marak lah ya. Hampir semua orang di bulan Februari itu nggak enak badan, meriang. Mungkin teman-teman juga mungkin ada yang seperti itu Riz. Aku juga sempat meriang juga sih. Tapi ya nggak yang separah kamu, nggak sampai demam gitu sebenarnya. Itu badai viral itu Mas. Di semua sosial media ada yang kena pokoknya. Semua ya? Semua. Tapi kegiatan sepedamu ya apa? Masih bersepeda apa enggak? Apa di rumah aja? Indoor Mas. Main indoor. Ya roller. Karena nanti takutnya kan nularin teman atau apa gitu kan. Jadi bijak-bijak lah kita ya. Walaupun saat itu OTG Mas. Aku bener-bener kayak orang sehat, bener-bener nggak kenapa-kenapa, tapi ya stay private dulu lah di rumah, nggak menularin siapa-siapa gitu. Tapi ya sekarang udah negatif kan? Udah, aman ya? Alhamdulillah. Aman. Makanya kita nggak pakai masker. Karena kita yakin kita udah sehat semua. Jadi semua seluruh tim kita di Gun Gun Bike juga alhamdulillah semua sehat ya Riz ya. Dan buat yang mungkin masih ada sakit atau mungkin gak enak badan ya udah istirahat dulu aja Riz ya. Gak usah maksa buat sepedaan Riz ya. Riz, enak ya hari ini bahas apa Riz? Kita Riz? Kayaknya bahas yang unik-unik aja Mas ya nih. Cari kita apa contohnya? Kita bahas yang ringan dulu, yang unik. Gimana kalau kita bahas mini velo sama mini track? Menarik. Itu menarik. Sedikit tahu. Karena menurutku apa ya, sebagai orang awam ya pengetahuan sepedanya masih dikit lah, sedikit. Kayak mini track dan mini velo itu kok kayaknya ya apa ya, kalah populer sama genre yang lain, waktu kayak road bike, MTB sama Sally. Menurutmu sebagai pesepeda ya Bu? Bukan kalah populer sih Mas, karena dia unik, karena dia beda dari yang lain. Jadi usernya pun juga tertentu. Jadi segmented ya. Segmented. Yang hobi, yang punya passion di situ, baru dia make gitu. Karena kalau yang paling umum itu ya di MTB sama road bike itu paling umum ya? Paling umum, semua orang bisa suka, dari yang nggak suka bisa suka. Kalau untuk mini track dan mini velo itu emang perlu ketertarikan khusus. Ya, dari uniknya mungkin seninya macam-macam Mas. Dari pertama mini track nih, ada seninya di modifikasinya. Bisa ya? Bisa dimodif ya? Bisa Mas, itu kan mini track itu awalnya kan sepeda zaman dulu kan. Terus
pertama denger itu ide dari Surabaya kalau nggak salah mas, yang mengetren di sana dulu. Awal ngetrennya di Surabaya. Jadi cari frame mini dulu, sepeda mini ya. Mungkin saya masih kecil itu. Sepeda mini yang pakai ibu-ibu dulu, yang pakai ibu-ibu. Nah entah kenapa sekarang bisa booming lagi. Tapi dengan modifikasi mas, di repaint ulang, di geometrinya disesuaikan sekarang. Yang dulunya sepeda pasar, sepeda ibu-ibu sekarang jadi bisa ngebut. Tapi kan bentuknya kecil ya. Bukan ukurannya kan kecil banget. Ya kecil, cuma rasionya mainnya di rasio mas, biar bisa dapet speed. Nah seninya gini, seninya karena itu barang lama dan langka. Langkanya itu mas yang mungkin pemakai mini track itu suka. Petualangannya nyari sebuah frame itu, petualangan tawar menawar, petualangan hunting di forum itu mas yang paling seninya di situ terus ya. Iya. Makanya nggak semua orang suka. Tapi kalau nggak salah kita punya ya satu. Ada. Genio. Jadi itu produk modern mas. Cuma dia mengangkat tema klasik. Oh. Iya. Seperti Reborn-nya. Menarik ya. Ya Genio. Mirip mini track sih. Bahasa desainnya ya memang mini track ya, tapi kan nggak sama-sama banget. Tapi itu oke sih untuk yang mau terjun ke hobi mini track tapi udah kesusahan cari barang, itu oke mas. Oke ya. Soalnya kadang-kadang aku berangkat kerja itu pernah ketemu sekumpulan mungkin komunitas mini track. Tapi yang tak lihat cuman ya komunitasnya itu aja, maksudnya nggak sebanyak komunitas road bike, MTB kan, apalagi Sally kan banyak tuh. Tapi kalau mini track aku lihatnya kok komunitasnya cuma satu. Itu ngelihatnya cuma di Tulungagung ya, nggak, entah kalau di kotanya teman-teman yang lihat nggak tahu ya. Banget mas. Pernah lihat aku di forum-forum Facebook, wah komunitasnya banyak banget. Banyak ya. Banget, itu banyak banget. Kalau ini Riz, mini velo. Kalau mini velo karena aku nggak hobi di situ dan aku belum tahu ya. Ini jawaban menurut versiku ya mas ya. Mini velo walaupun dia mininya itu melambangkan modelnya ya. Makanya size-nya mini, mini gitu. Tapi tatanannya mirip road bike. Mulai dari aku lihat drawbar mas. Kalau menurut aku itu segmen pemakainya orang-orang yang dia mungkin juga punya road bike, tapi dia pengen punya versi mini yang compact dibawa kemana. Oh, yang lebih ringkas ya istilahnya. Maksudnya dimasukin mobil masih nggak ribet lah. Oke, terus misal kalau di kota gede ada ya kereta itu mas. Oh, masuk kereta. Bisa masuk kereta. Mungkin di beberapa kota road bike nggak bisa masuk kereta. Jadi mereka milihnya mini velo yang bisa masuk kereta kayak Sally mungkin ya, kayak folding bike. Tapi belum tahu juga sih mas sekarang. Tempat kita nggak ada di kota kita. Di kota kita iya, belum ada. Di kota-kota besar ya. Kayak Jakarta MRT mungkin ya? MRT Jakarta mungkin bisa ya. Mungkin ada. Cuman mungkin aku nggak pernah jarang lihat ya. Hampir nggak pernah deh aku lihat orang pakai mini velo. Tapi entah ya kalau di kota-kota lain ya. Kota-kota lain banyak mas. Banyak ya. Banyak. Soalnya lihat di YouTube juga banyak. Soalnya kita juga punya satu kalau salah. Ini satu juga mini velo punya Dominate. Iya, Dominate. Warnanya keren sih, karbon ya udah. Iya, itu pakai karbon mas. Aku tertarik sebenarnya karena kan kalau ngelihat dari size-nya kecil. Terus enggak segede road bike. Terus ya, lagi-lagi karena bentuknya unik. Kalau aku sih ngelihatnya karena nggak pengen sama orang lain. Iya. Bensin delok rotok mangkel terus. Tapi dia itu ramai loh mas sebenarnya mas. Ramai dia mungkin di kota-kota lain ya. Kalau di sini nggak terlalu ya. Iya, ada beberapa yang pakai mini velo. Nggak punya nyoba mini velo, nggak pengen nyoba mini velo. Kalau aku sendiri kurang ada ketertarikan sih mas. Aku mungkin lebih ke MTB sama road. MTB sama road ya? Iya. Ya. Cuma dua itu aja. Mungkin untuk segmen orang yang nggak mau sama, contoh kayak aku nggak pengen sama kayak orang, atau dalam tanda kutip pengen bikin orang mangkel gitu, melihatnya, bikin orang kesel lihatnya, mungkin ya pakai itu. Iya. Apalagi kalau
bisa nyalip orang pakai road bike, pakai mini film mungkin. Iya, itu ada seninya tersendiri itu Mas. Ada seni di situ. Ada seni ya. Tapi kalau ngelihat dari komunitas mungkin juga di luar kota mungkin juga banyak ya di. Banyak kok Mas, aku lihat scroll di Facebook juga banyak. Banyak komunitasnya. Mereka juga kebut-kebutan kayak road bike gitu mainnya. Di kota, mungkin di kota besar Mas, yang punya jalan mulus, yang punya jalan panjang dan mulus lah. Aspalnya mulus gitu ya. Kita kan dikit-dikit perempatan, dikit-dikit lampu merah Mas, kota kecil kan ya. Apalagi banyak tanjakan di sini ya. Di kota-kota besar banyak Mas, itu kayak loop ya namanya, ngelup. Jadi ngelap berkali-kali gitu. Aku lihat banyak mini velo itu juga iya menarik tulis. Kalau ngomong apa tren ngelup ya. Aku juga sering lihat di Instagram itu ada ada yang namanya Ciputra Loop atau apa gitu ya. Aku melihat itu mungkin cuma muter-muter. Iya, muter. Mungkin karena bukan keterbatasan ya mungkin, atau nggak ada mungkin kalau di Tulungagung kan banyak destinasi mungkin. Iya. Aku mau ke sana, mau ke Waduk Wonorejo yang ada tanjakannya mungkin bisa. Mungkin di kota lain mungkin yang atasnya buat dari gitu ngelup ya. Kita warga sini kalau ngelup itu ke kota tetangga, Kediri biasanya. Iya, Kediri, Tulungagung gitu Mas. Kayak teman kita Pak Agus, nanti kapan-kapan kita ajak ke sini. Pak Agus itu hampir tiap minggu ngelup dari Tulungagung ke Kediri. Tiap hari Minggu. Padahal kalau aku ngelihat ya, kalau dari Tulungagung ke Kediri itu jalannya memang lebar, tapi kan banyak bus, banyak truk gitu, kadang-kadang agak miris sih kalau lihat. Tapi kalau sering waktu aku lewat itu juga banyak sih yang ngelup gitu, mungkin habis ngelup ya arah pulang. Kamu sering ngelup juga? Jarang sih Mas, soalnya kan waktunya terbatas Mas. Terbatas ya? Jadi aku tetap bagi gimana caranya bisa olahraga, bisa family time gitu loh Mas. Jadi mungkin aku sehari cuma ada waktu free itu 1,5 jam Mas, khusus untuk olahraga. Sedangkan ngelup 50 kilo lah ya, 50 kilo itu 1,5 jam itu kurang ya? Kurang Mas. Paling nggak berapa? 2 jam? Iya, 2 jam minim. 2 jam minim ya? 2 jam minim dalam gini Mas. Jadi kita nggak terlalu ngebut-ngebut banget, masih agak santai. Kalau jalannya mungkin sekitar 25-an Mas. 25 km. Iya. 25 km ya? 25-an. Itu pas 2 jam untuk ngelup itu. Pas 2 jam. Dapatnya 50 km. Beberapa waktu terakhir ini mungkin di sosial media ya. Mungkin di sosial media rame, atau mungkin di forum mungkin rame berita tentang ada yang pesepeda meninggal. Rame itu Mas. Rame ya? Akhir-akhir ini. Di grup ya. Itu kalau nggak salah kan di dekat Lumpur Lapindo ya, Sidoarjo gitu. Itu menurutmu gimana? Kalau menurutku itu banyak faktor sih Mas. Biasanya yang malam begadang itu juga nggak baik. Kalau paginya terlalu tipus nggak baik Mas. Terus lagi yang penyakit bawaan, biasanya udah punya bawaan, itu wajib tahu limit diri Mas. Kalau ya? udah gitu. Itu biasanya kenapa sih meninggalnya, mungkin ataukah karena serangan jantung atau serangan jantung Mas ya? Utama karena pesepeda itu kardio itu kan nggak jauh-jauh dari jantung ya Mas ya. Jadi cuma ya tetap jantung paling vital itu. Jadi kalau udah ada penyakit bawaan, atau ada 2 macam nih Mas, yang punya penyakit bawaan sama yang kurang rutin bersepeda. Nah, kedua ini mereka harus tahu limit diri mereka. Limit itu nggak bisa cuma dikira-kira kayak aku udah capek nih Mas, aku belum capek nih Mas, itu nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Istilahnya kan kita naker limit kita kan biasanya mungkin kalau aku ya awal-awal mikirnya itu sih masih bisa. Tak paksa terus masih bisa. Nggak bisa. Itu ya? Soalnya heart attack itu kadang nyerangnya sebelum kita sampai di limit Mas. Oh gitu. Misalnya kita ini sebuah baterai ya 100%. Kita mungkin jaga-jaga jangan sampai habis 100% nih kekuatannya. Kadang-kadang kalau
dua tipe ini yang penyakit bawaan sama yang kurang rutin, sebelum mereka sampai di limit itu udah attack. Ngeri ya. Ya niatnya mungkin mau sehat tapi ya apa ya juga tahu limit dari sih, tahu kondisi badan dulu ya. Kalau sekarang sih udah Mas, udah zaman udah modern, jadi kayak ada sebuah alat. Ini sebuah bundling. Ini sebuah bundling dari Mylan yang berisi pertama Cyclocom. Tipenya Cyclocom ini ya? Yang mana? Yang kardus besar. Cyclocom. Ini Cyclocom yang support sensor detak jantung sama sensor kayuan. Canggih. Canggih. Berapa nih harganya, Mas? Ini murah kok Mas, bisa dicek di marketplace kita atau di web kita ya, di gun2bike.id. Untuk yang free ongkir itu Mas. Free ongkir. Kalau yang mau belanja ini promo dikit Riz ya. Ada yang mau belanja atau mau dapetin ini bisa belanja di gun2bike.id. Ada free ongkir. Ada free ongkir. Nah, ini tuh harganya mungkin bisa dicek ke situ ya Riz ya. Iya, wajib ngecek ke situ. Wajib sih ya. Tapi mungkin ini juga wajib Riz ya buat investasi ya. Wajib, Karena kan ya mungkin kita bisa beli sepeda mahal atau ini tapi lebih sangat lebih sangat berguna ini. Lebih sangat berguna. Karena ya tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak tiba-tiba ya semoga nggak ada berita yang kayak gitu lagi ya. Semoga kayak gitu. Kamu juga pakai ini terus? Pakai Mas. Pakai. Ini selain kita bisa untuk ngelimit diri kita Mas Ed. Ini detak jantung ini fungsinya untuk ngelimit diri kita Mas. Jadi nanti kita ada rumus yang udah banyak di internet. Usia kita berapa, detak jantung maksimal berapa. Jadi diukur sama ini. Detak jantungnya diukur sama ini dan tampilannya ada di layar sini nanti. Layar Cyclocomnya. Di layar Cyclocomnya sini ya? Jadi nanti ada tampilan angka-angka gitu. Nah, kita bisa ngelimit diri kita di situ. Oh, ini udah 80% dari kemampuan kita, berarti kita turunin nih biar aman gitu. Selain untuk itu Mas Ed, selain untuk ngelimit keselamatan kita tadi, ini biasanya pakai orang-orang untuk meningkatkan performa Mas. Jadi mereka latihan memantau kayuan dari sensor kecil ini, sensor cadence namanya. Ini mereka pantau putaran kakinya, lalu pantau detak jantungnya ada di nanti ada sebutan zona-zona, mungkin next bakal kita bahas yang depannya. Next episode mungkin ya. Itu jadi intinya itu. Ini bisa macam-macam untuk mengukur kecepatan, untuk merekam jarak tempuh kita, untuk meningkatkan performa juga bisa, untuk keselamatan diri juga bisa Mas. Yang paling penting bisa tahu ini ya limitnya kita itu yang penting ya. Itu sebenarnya alat kecil gini ya mungkin berapa sih ya? Nggak ya mungkin kalau harga dibanding sama nyawa nggak bisa lah Mas. Nggak bisa ya. Nyawa udah priceless lah. Mungkin yang udah beli sepeda atau mulai serius paling kayak serius yang bisa beli ini. Apalagi usia 30 plus wajib sih ini Mas. Wah aku deh. Aku kan 30 plus. Aku pakai ini harus main. Jadi mungkin teman-teman harus nih beli ini. Kalau yang 25-an mungkin disiksa badannya masih bisa Mas. 20, 25 masih bisa. Kalau 30 wajib pantau. Wajib pantau ya. Demi keselamatan. Demi keselamatan, apalagi yang udah punya keluarga ya. Nah, itu dia. Dapetin ini di gun2bike.id, ada free ongkir. Terus ada lagi Riz, berita satu lagi rame juga ini. Ini juga kita juga nggak berharap ini ada di kota kita, dan berharap juga nggak di Indonesia nggak ada lagi lah kayak gini. Masalah begal sepeda ini juga sangat meresahkan. Aku juga lihat di Instagram, juga lihat baca-baca di Google, di beberapa berita juga kok rame nih begal sepeda ini. Dulu kayaknya cepat marak deh dulu sempat beberapa tahun lalu mungkin. Aku waktu itu di Surabaya ya, mungkin waktu itu ada sempat marak begal sepeda, cuman kayaknya udah nggak pernah dengar lagi lah. Kok sekarang muncul lagi? Mungkin faktor cari duit sulit kali Mas ya. Mungkin ya. Mungkin. Jadi orang kayak menghalalkan segala cara. Tapi ya gimana menurutmu Riz? Selama ini kan pernah nggak ngalamin hal-hal yang
kriminal gitu di jalan. Jangan pernah ya, jangan sampai. Harapannya aman-aman lah, olahraga aman, sampai rumah aman. Sampai rumah aman ya. Apalagi ya ini yang kita khawatirin adalah mbak-mbak cyclist lagi. Nah, mbak-mbak cyclist ini kan yang paling kita khawatirkan adalah mungkin ya mungkin sasaran mereka juga perempuan. Sasaran mereka juga perempuan. Selain begal juga mungkin aku pernah dengar kita juga pernah dengar ya pelecehan. Ya itu buat nanggulanginya menurutmu gimana? Kalau untuk ladies nih, kalau menurut aku jangan solo ride sih mas. Jangan solo ride ya? Minimal sama temen lah. Minimal ada temen. Paling enggak bertiga ya. Menurutku paling nyaman tuh mungkin kalau mereka guys mungkin bertiga, iya, 2 cewek 1 cowok gitu. Mungkin ya 3 atau 4 itu. Itu kalau untuk cewek sih itu. Kalau untuk yang begal tadi, biasanya begal itu yang disasar itu mas, saku belakang. Untuk yang pakai sepeda XC atau pakai road bike kan jersinya ketat tuh mas. Jersey ketat ada saku tuh di belakang. Nah handphone kan menonjol di situ. Itu yang disasar begal sebenarnya. Tapi mungkin lebih gak usah bawa barang-barang yang berharga mungkin waktu basers ya. Tapi kalau handphone harus sih. Iya sih vital sih mas. Vital. Makanya kalau menurut aku mas, handphone itu jangan dikasih di sini. Handphone di mana? Pakai kayak gini. Iya, dari ya. Pakai kayak gini, ini di frame depan mas, tepat di belakang kemudi, terus di sini kan kaki kita nih. Nah itu di tube-nya ya mungkin ya? Iya di top. Jadi nggak jadi sasaran sih mas kalau pakai ini. Dan nggak ganggu pergerakan kita juga ya? Nggak ganggu sama sekali. Ini juga cukup banyak mas. Misal kita mau masukin toolkit, kita handphone masuk ya. Misal snack untuk supply di perjalanan masuk. Ini cukup. Ini udah aman banget mas. Jadi kita lebar banget terus ya. Ini masih bisa buat naruh uang. Iya. Segala macam masih bisa ya. Bisa. Kalau sini sakunya nggak ada isi, terutama nggak ada menonjol bentuk handphone, insya Allah aman, nggak jadi sasaran. Yang paling jadi sasaran kalau handphone ini menonjol di saku belakang. Nah itu paling disasar. Paling disasar ya? Iya. Banyak kasus yang soalnya handphone masih yang paling mudah di jambil ya? Iya. Ya agak ngeri sih. Apalagi kita tahu ini juga bisa buat naik cyclocom mungkin ya. Cyclocom kita mungkin waktu sepedaan kita istirahat, cyclocom bisa masukin sini, kita ambil, kita bawa buat nongkrong juga bisa. Bagus sih ya. Keren sih. Ya apa ya kalau bilang ya buat keamanan juga sih ini ya. Keamanan terus compact, kesimpelan lah ya. Kesimpelan Gak semua harus disaku lah kan. Jadi biar simpel. Pakai ini ya. Ini juga bisa didapatkan di kun2bike.id. Cek aja ya. Iya. Cek aja di situ. Free ongkir mungkin ya. Agak free ongkir ya. Ini dapat ini. Free ongkir juga ya. Sip lah gitu. Keren Des. Ini salah satu barang wajib ya. Dan ini juga sebenarnya juga wajib ya kalau kita bilang wajib. Supply energi itu wajib mas. Untuk menghindari hal-hal yang termasuk yang kehabisan energi tadi kematian tadi. Ini mungkin bisa bawa botol minum juga. Minum wajib. Hidrasi itu juga wajib. Makanya pilih botol yang bentuknya oke, empuk, nyaman untuk minum, itu wajib mas. Wajib ya. Bentuknya juga estetik. Ya. Soalnya kalau itu mas, kalau kita lagi di olahraga intensitas tinggi, konon katanya darah itu lebih mengental mas. Jadi peredarannya kan sulit. Nah dengan minum yang cukup itu udah ngebantu melancarkan ya? Melancarkan peredaran darah tadi. Iya. Soalnya kalau darah kental semakin di push. Ya itu tadi mas, kalau ibaratnya pembuluhnya jalannya udah nggak muat terus akhirnya
itu tadi. Kayak berita tadi tuh ya. Kayak yang lagi rame itu. Lagi rame. Amit-amit lah Mas ya. Amit-amit ya. Tapi kita turut berduka cita juga harus ya. Balik lagi Riz ke tema kita soal mini track dan mini velo. Ada nggak Dio kompetisi atau apa ya event-event untuk mini track dan mini velo? Kamu tahu nggak? Mungkin kamu kan lebih intens ke mana komunitas, ada nggak? Iya. Kalau secara resmi kayaknya belum ada Mas kelas belum ada ya? Itu. Mungkin lebih ke acara internal grup atau antar grup. Antar grup ya? Iya. Kan sekarang lagi musim tuh Mas kayak latber ya. Ya, mungkin ada makanya kayak latber antar mini track atau antar mini velo. Mungkin next bakal banyak ya, atau kita ngadain terus ya? Iya mungkin, atau kita yang ngadain pertama. Nah itu keren kayaknya kita kena ngadain keren. Karena menurutku kan kita juga nggak spesifik cuman RB sama MTB. Kita juga ada beberapa sepeda lain itu dia ada gitu. Oke, tunggu aja kapan event kita tentang mini track dan mini velo. Ada promo apa Riz untuk kita? Untuk promo, teman-teman bisa cek di web kita gunduabike.id. Di sana ada free ongkir. Iya, promo free ongkir. Free ongkir sama up to date barang-barang yang terbaru pasti diupdate di sana. Paling up to date ya di sana ya. Mungkin bisa cek di situ langsung. Iya. Dan yang paling baru nih Mas, ada promo bundling frame road bike Moso sama wheelset Novatec Jetfly. Wah, itu enak ya kalau mau. Potongannya banyak Mas. Ya. Kalau mau yang mau ngerakit, mau ngerakit sepeda ringan dengan budget ekonomis, wajib ambil promo ini. Promo ini jangan sampai lewatin terus ya. Iya. Jangan sampai kan lewatin. Teman-teman udah pada tahu kan gimana ringannya frame Moso, gimana ringannya Jetfly. Ya kita juga pernah bikin konten kan masalah Jetfly itu ring-seringan apa kan gitu. Jadi mungkin ya jangan sampai kelewatan. Kalau bisa jangan kelewatan. Oke Riz, kayaknya cuman sekian dulu ya episode ini. Mungkin next kita akan bahas topik apa lebih menarik lagi, atau kalian ada usulan bisa komen. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau perlu share ya video ini ke teman-teman kalian biar kita makin semangat ya Riz. Iya, untuk teman-teman yang request komen aja. Komen. Dan jangan lupa kunjungin gun2bike.id untuk promo-promo yang menarik dan update barang yang menarik, dan follow Instagram gun2bike.indonesia sampai lupa gun2bike Indonesia. Di situ mungkin lebih update lagi terus ya, kalau masalah promo dan segala macam. Mungkin cukup Riz ya. Cukup itu dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye.